tinggal bersama ayah dan ibunya yang merupakan ibu tirinya. Karena ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkannya. Maka ia telah yang merawatnya dari kecil. Ratu tersebut sangatlah cantik. Ia memiliki cermin ajaib yang ditanyainya setiap harinya. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Engkaulah yang paling cantik di kerajaan ini, wahai ratuku. Tentu saja aku yang tercantik di kerajaan ini. Ratu selalu mengulang pertanyaannya tersebut dan jangkaan cermin tersebut tidak berganti-ganti sampai saat Noah berumur 17 tahun. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Engkaulah yang tercantik, wahai ratuku. Tetapi Snow White beribu kali lebih cantik dibanding engkau. Apa? Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Snow White. Dengan kesal, Ratu pun mencekik si cermin. Beraninya kau, Snow White? Mengapa aku meninggalkan wahai ratuku? Dengan kesal, Ratu pun menatapsi si cermin. Maafkan hamba ratuku. Semakin hari, Snow White tumbuh semakin cantik. Ratu pun semakin membencinya. Hingga suatu hari, raja pun meninggal dunia. Inilah kesempatanku untuk menyembuhkan Snow White. Pengawal, Ada apa, Ratu? bawa Snow White ke hutan lalu bunuh dia. Hah? Bawa Snow White ke hutan lalu bunuh dia. Apa? Dengan kesal, Ratu pun membuka pengawalnya. Bawa Snow White ke hutan lalu bunuh dia. Berapa kali aku harus mengulanginya? Bunuh Tuan Putri? Serius? Ya iyalah. Kapan? Minggu depan. Ya sekarang lah saat ini juga. Jangan banyak tanya lagi. Baik, Ratu. Pengawal pun keluar lalu berbalik lagi. Tapi bagaimana cara membunuh Tuan Putri? Bawa Snow White ke hutan lalu bunuh dia. Sebagai bukti kau telah membunuhnya, bawa baju yang telah berdarah kepadaku. Jelas, jangan bertanya lagi kau membunuhnya pakai apa. Padahal tadi saya baru mau tanya, bunuhnya pakai apa ya? Bisa kau sendiri yang membunuh pakai apa? Pakai baju, bisa oke. Yang penting kau membunuhnya sekarang saat ini juga. Hahaha, Ratu ada saja. Masa bunuh orang pakai sendal? Baik, Ratu akan segera saya laksanakan. Di kamar Snow White. Iya, masuk. Tuan Putri, saya diperintahkan Ratu untuk membawamu ke hutan. Ke hutan? Untuk apa? Ratu menunggu Anda di sana. Beliau ingin menghibur Anda atas kepergian raja. Sungguh, tunggu. Akan kau juga aku terlebih dahulu. Di tengah hutan. Di mana sang ratu, wahai pengawal? Maafkan aku, Tuan Putri. Aku berbohong kepadamu. Ratu memang menyuruhku membawamu ke hutan, tapi untuk membunuhmu. Sang pengawal pun mengeluarkan pisau lalu Snow White berjalan mundur. Namun ditarik kembali oleh sang pengawal. Pengawal, aku mohon. Kau jangan bunuh aku. Maafkan aku, Tuan Putri, tapi ini perintah dari Ratu. Tolong jangan bunuh aku. Tak bisa saja kau meninggalkanku di sini. Tapi Ratu akan tahu aku tidak membunuhmu. Aku mohon. Baiklah, tapi berjanjilah tidak akan kembali lagi ke kerajaan. Akhirnya sang pengawal pun kembali ke kerajaan dengan membawa jubah Snow White yang berlumuran tanah yang sengaja ia membeli pada saat saudara tradisi. Sedangkan Snow White berjalan tanpa arah di hutan dan menemukan sebuah pohon yang kecil. Wah, siapa kawan orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini? Apakah ada orang di dalam? Wah, banyak sekali makanan di gubuk ini. Aku juga lapar dan lelah.
Semoga saja ibu gubuk ini tidak marah jika aku makan sedikit makanannya dan juga minjam kasurnya untuk tidur sejenak. Ada apa ini? Kenapa rumah kami menjadi seperti ini? Jangan-jangan ada pencuri? Hah? Siapa kau? Is, Ada apa? Kenapa? Siapa dari bukuku? aku. Kenapa kau? Siapa kau? Harusnya aku yang bertanya. Siapa kau? Seenaknya tidur dan makan di rumah orang lain. Maafkan aku Snow White. Aku tadi kelaparan kelahan dan saat aku melihat gubuk kalian, tanpa sadar aku Makan dan tidur seenaknya. Dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di penjuru hutan ini, tapi aku tidak dapat kembali ke sana. Ibu tiriku berusaha untuk membunuhku. Kenapa dia ingin membunuhmu? Aku tidak tahu kenapa. Jadi, bolehkah aku tinggal bersama kalian di sini? Kau boleh tinggal di sini, tapi kau harus menyapu, mengepel, dan memasakkan makanan untuk kami. Bagaimana? Baiklah, asalkan kalian mengizinkan aku untuk tinggal bersama kalian di sini. Tapi, siapa nama kalian? Panggil kami kurcaci. Kurcaci? Apa itu karena kalian pendek? Lebih pada menertawakan kurcaci di belakangku. Di kastil. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Engkaulah yang tercantik di kerajaan ini. Wah. Tetapi Snow White beribu kali lebih cantik dibanding engkau. Beribu kali lebih cantik dibanding engkau yang tercantik, wahai ratuku. Tetapi Snow White yang tinggal di tengah hutan beribu kali lebih cantik dibanding engkau. Apa? Jadi Snow White belum mati? Wahai cermin, apa yang harus aku lakukan? Engkau sendirilah yang harus membunuhnya. Keesokan harinya, ratu menyamar menjadi nenek-nenek dan mengunjungi Snow White. Iya, Nek? Permisi, Cu. Bisakah kau memberi sedikit makananmu untukku? Oh, kasihan sekali kau, wahai nenek. Tunggu, akan kubawakan sedikit makanan untukmu. Ini makanan untukmu, Nek. Terima kasih, Cu. Sebagai balas budiku, terimalah kalung ini. Snow White menggunakan kalung yang diberikan oleh nenek tersebut dan jatuh pingsan. Ada apa dengan kalung ini? Iya, mencetnya. Ada apa, Snow White? Kalung apa ini? Terima kasih, Kurcaci. Karena aku dapat kembali bernafas. Kau pingsan karena kalung ini. Siapa yang memberi kamu kalung ini? Tidak, aku rasa bukan karena kalung itu. Kalung itu diberikan oleh sang nenek mentah. Mana mungkin ia berniat untuk membunuhku. Baiklah, lain kali jangan membukakan pintu untuk orang asing, apalagi menerima pemberian dari orang asing. Baiklah. Ratu mengetahui bahwa Snow White telah jadi mati melalui cermin ajaibnya. Keesokan harinya, Ratu menyamar menjadi nenek-nenek yang tua
Ya, Nek? Permisi, aku baru saja memetik beberapa apel ini untuk dijual. Bisakah kamu bantuku untuk mencobanya? Wah, terima kasih, Nek. Tapi Apakah kamu tak ingin membantu? tunggu ya, Nek. Akan kucoba kok ya. Terima kasih ya. Makan apa yang diberikan oleh nenek tersebut dan jatuh pingsan. Vincent terus. Kenapa lagi, Soai? Bagaimana aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang? Kamu melewati racun. Akhirnya aku bisa melihat Snow White. Dasar nenek sihir. Kenapa kau tega berbuat hal yang sama Snow White? Diam kau, kurcaci. Apa kau juga ingin bernasib sama seperti Snow White? Siapa yang mendorong si cermin dan cermin pun terjatuh. Maafkan aku, Snow White. Aku tidak tahu obat apa yang dapat mengobatimu. Hanya satu cara untuk mengobati. Bagaimana caranya? Saat cinta sejatinya datang kepadanya, saat itulah Snow White akan sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, cinta sejati Snow White tak kunjung datang. Mulai dari rakyat biasa sampai putra bangsawan, belum ada yang dapat menyembuhkannya. Pangeran memandangi Snow White dari jauh. Oh, cantik betul gadis ini. Siapa kau? Aku Pangeran Adityo dari Kerajaan Timur. Mau apa kau ke sini? Aku di sini hanya untuk melihat Snow White. Aku ingin melihat apakah berita mengenai kecantikannya itu benar. Apa kau betul-betul pangeran? Iyalah, aku tidak percaya kepadaku. Justru aneh jika aku mau percaya kau adalah pangeran. Itu kalimat yang kurang sopan dari seorang kurcaci. Itu kalimat kurang ajar dari seorang pangeran. Sudahlah, biarkanlah aku mendekatinya. Bukankah kau juga ingin dia sembuh? Siapa yang menjamin kau bisa menyembuhkan putri Snow White? Apa salahnya mencoba? Siapa? Kamu? Iyalah, kamu pikir aku orang jahat? Dari wajahmu sih iya. Maafkanlah aku, tetapi aku yakin bahwa dialah cinta sejatiku. Pangeran pun berlutut di samping Snow White. Aku pangeran yang telah menyelamatkanmu. Kau kan yang menyelamatkanku? Apakah benar itu? Walau tidak meyakinkan, namun benar. Dia yang telah menyembuhkanmu, Snow White. Wah, terima kasih pangeran. Sekarang kau sudah menyelamatkanku. Oleh karena itu, akan kukabulkan apapun permintaanmu. Benarkah kalau begitu? Menikahlah denganku. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apakah itu? Kamu harus berjanji untuk senantiasa mengenaiku dan ratu jahat yang berusaha untuk membunuhmu. Itu merupakan hal yang mudah untukku. Akan terus melindungi. Akhirnya Pangeran Aditya dan Snow White pun menikah. Mereka hidup bahagia di sana. Semua rakyat datang dan ibu tiri Snow White pindah ke kerajaan Pangeran Aditya dan hidup akur di sana. Dan berakhirlah ratu tinggal sendiri tanpa rakyat dan cermin ajaib. Sedangkan Snow White hidup bahagia dengan Pangeran Aditya dan kurcaci. Sebagai rasa terima kasih kepada cermin ajaib, Pangeran Aditya menjadikannya penasihat kerajaan. Sedangkan pengawal yang lambat namun baik hati dijadikan sebagai orang kepercayaan. Semua yang terbaik mendapatkan hal yang terbaik, namun yang terburuk mendapatkan hal yang terburuk. Kecantikan